Hey guys, welcome back. Nah guys, episode 4 dari Moonlight udah rilis ya di Disney Plus. Ceritanya tentu aja melanjutkan akhir cerita dari episode 3 kemarin, di mana Steven telah kehilangan kekuatannya dikarenakan Dewa Khonshu telah dibekukan ke dalam sebuah patung oleh 5 dewa lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama di intro, gue langsung aja bahas alur cerita dari episode 4 ini. Tapi sebelum gue mulai, yang belum subscribe, monggo di subscribe. Yang udah, makasih ya. di awal film kita menyaksikan sekilas Dewa Osiris yang sedang menaruh patung Khonshu di suatu tempat penyimpanan. Semacam rak pajangan gitu guys. Di situ banyak patung lainnya. Berarti banyak juga ya dewa-dewa lain yang dibekuin jadi patung. Setelah itu kita melihat Steven yang masih tergeletak pingsan. Bersamaan dengan itu, orang-orang hero telah tiba di lokasi. Mereka langsung menyerang. Layla bersembunyi ke dalam mobil, sedangkan Steven yang pingsan udah dikira koin sama mereka. Untuk mengalahkan mereka, Layla mengambil stick suar yang ada di dalam mobil dan melemparnya ke kotak amunisi yang ada di dalam mobil lawan. Ya udah pasti ya guys, tuh amunisi pada meledak dan merobohkan orang di dalam mobil. Setelah Steven sadar, tanpa buang-buang waktu, mereka berdua langsung pergi menuju lokasi makam Amit. Untuk urusan ini, Layla meminta Steven untuk memberikan raganya ke Mark. Tapi Steven tentu aja nggak mau guys, dia yakin dia bisa tanpa Mark. Mereka pun akhirnya sampai ke lokasi penggalian makam Amit. Dan sepertinya Hero dan orang-orangnya udah pada masuk ke dalam. Mereka berdua pun bersiap-siap untuk terjun ke dalam lubang galian. Di saat mereka ngobrol-ngobrol, Steven tanpa sengaja ngasih tahu ke Layla kalau Mark ini sebenarnya mengghosting Layla karena ingin menyelamatkannya. Si Khonshu ini ingin pakai Layla sebagai avatarnya setelah Mark. Kaget juga si Layla dengar ini, tapi dia suka sama kejujuran Steven dan menciumnya. Si Mark gak suka sama Steven yang tadi sempat dicium Layla. Dia memukul Steven pakai tangannya sendiri. Kocak. Setelah itu guys, mereka berdua sudah berada di dalam kompleks makam Amit. Mereka menelusuri itu makam. Di sana mereka melihat banyak cakang peluru dan juga banyak darah dan daging manusia. Kira-kira guys, si Hero sama anak buahnya ngelawan siapa ya di makam itu? Mereka berdua pun mengetahui kalau avatar terakhir Amit adalah seorang Fir'aun. Karena di jalan banyak tulang belulang yang gak jelas, Steven usul untuk cari jalan lain aja. Ya udah, dia langsung naik ke atas untuk mencari jalan lain tersebut. Layla nunggu di bawah. Selagi nyari, tiba-tiba ada makhluk gak jelas datang guys sambil membawa jasad yang kayaknya anak buah Hero. Tuh makhluk menaruh tuh jasad ke sebuah altar dan sibuk gak tahu deh ngapain dia. Layla yang bersembunyi di samping altar itu ketakutan. Karena ketakutan dia menimbulkan suara yang membuatnya ketahuan. Steven yang berada di atas melihat semuanya. Dia mencoba menolong Layla dengan melempar meja ke bawah dan ajaibnya berhasil. Kayaknya tuh makhluk udah jadi peyek ketimpa meja. Layla terus berlari dan tiba di sebuah jurang. Untuk menyeberang ke sebelah, dia harus merambat dinding yang terjal guys. Dengan susah payah dia berjalan. Tapi naas ya, dia ketangkep juga oleh makhluk. Sedangkan di tempat lain, Steven berhasil menemukan makam Fir'aun yang ternyata adalah makam Alexander the Great atau Alexander yang Agung. Tapi kan si Alexander ini bukan orang Mesir. Kenapa dia dimaafkan layaknya seorang Fir'aun ya? Kembali ke Layla guys. Dia sedang berjuang mati-matian melawan tuh makhluk. Dia berhasil mengalahkan tuh makhluk dengan menghantamnya dengan menggunakan stick suar ke arah matanya. Tuh makhluk langsung jatuh ke bawah jurang. Hero ternyata menyaksikan semua itu dari seberang. Dia kagum sama Layla. Dia pun menceritakan ke Layla kalau dia ini tahu siapa bokapnya Layla, yang merupakan seorang arkeolog terkenal. Dia juga tahu kalau nasib bokapnya itu naas karena dihabisi oleh tentara bayaran. Layla langsung menduga kalau salah satu tentara bayaran itu adalah Mark. Hero mengiyakan. Layla langsung murka dan pergi dari sana. Sedangkan Steven yang lagi di makam membuka peti mati Alexander. Setelah terbuka, dia langsung memasukkan tangannya ke dalam mulut tuh mumi untuk mengambil patung Dewi Amit. Dan dia berhasil mendapatkannya guys. Setelah itu Layla tiba di lokasi. Steven ingin pamer ke Layla kalau dia berhasil dapat benda tersebut. Tapi Layla bukannya senang, malah marah ke Steven. Sebenarnya sih dia marah ke Mark. Dia nanya kebenaran mengenai ayahnya yang tewas. Mark pun muncul. Dia terpaksa menjawab pertanyaannya Layla. Dia bilang kalau bukan dia yang ngabisin ayahnya, tapi rekannya. Dia juga bahkan mau dihabisi sama rekannya itu.
dan hampir berhasil. Selagi tegang gitu guys, Hero dan anak buahnya udah pada datang. Layla bersembunyi, sedangkan Mark ambil kapak untuk ngelawan. Hero bingung sama Mark, kan Khonshu udah nggak ada, jadi Mark udah bebas. Terus ngapain dia masih di situ? Apalagi kekuatannya udah nggak ada. Mark bukannya takut, malah langsung menyerang anak buah Hero. Tapi guys, apa daya, dia terkena tembakan dari pistol Hero dan terjatuh ke semacam kolam gitu. Setelah itu, Mark tiba-tiba terbangun dan sedang berada di sebuah rumah sakit, tepatnya rumah sakit jiwa. Bingung dia, kok bisa ada di sana? Yang lebih bingung lagi pas tahu Layla juga ada di sana sebagai pasien juga. Dan apalagi ketika dia melihat dokter yang ngerawatnya itu adalah Hero. Selagi di ruang perawatan bersama Hero, si Mark ingat kalau terakhir dia ditembak sama Hero ini. Dia langsung berusaha kabur dari situ, tapi dia dicegah oleh perawat di sana. Mark berhasil melawan mereka dan kabur. Dia pun berlari dan bersembunyi di sebuah ruangan. Anehnya guys, tuh ruangan ada peti matinya. Dan dari peti mati itu keluar Steven. Mark demen banget ngeliat itu. Dia langsung memeluk Steven erat-erat. Mereka berdua pun langsung kabur lagi dari sana. Selagi kabur, mereka dicegat oleh makhluk yang mirip kuda Nil dan berpenampilan ala Mesir kuno. Ngelihat makhluk ini, Mark dan Steven langsung menjerit karena ketakutan. Ya, begitu deh guys, akhir cerita dari episode 4 ini. Kira-kira siapa ya makhluk kuda Nil itu? Apa seorang dewa? Ya, ternyata memang seorang dewa ya guys. Tepatnya adalah Dewi Taweret, yaitu Dewi kelahiran dan kesuburan Mesir. Wah, ngapain tuh Dewi muncul ya? Penasaran kita untuk episode kelimanya. Baiklah guys, jangan lupa nonton kelanjutannya ya, yaitu episode 5 di Filosofi Film. Dan dukung kami dengan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.